kawan-kawan, kita berjumpa lagi di Aya Novel. Mari kita saksikan bersama-sama. Let's go. Bab 3636 memurnikan. Dalam waktu 3 batang dupa, Alexis dan Peri Lisan telah bertarung puluhan ribu kali, belum lagi bangunan keluarga Zir telah berubah menjadi reruntuhan, dan seluruh kota Julao berantakan. Prajurit yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di sekitar, menyaksikan pertempuran dari kejauhan, satu persatu, mereka bahkan tidak berani bernapas. Terlalu tragis. Pertempuran antara keduanya terlalu tragis. Pada saat ini, wajah Peri Lisan seperti kertas emas, wajahnya penuh dengan darah yang mengalir dari 7 lubang, dan pakaian putihnya telah diwarnai merah oleh darah. Jelas, jiwanya tidak terluka ringan. Namun, mata merahnya penuh kegembiraan. Mengapa? Karena, kondisi Alexis berkali-kali lebih buruk darinya. Dia melihat tubuh Alexis berlumuran darah, rambutnya acak-acakan, satu lengannya berlumuran darah, dan ada luka ganas yang tak terhitung jumlahnya, hampir sepenuhnya membelah tubuhnya. Semua orang melihat pemandangan ini, bahkan jika mereka adalah pejuang, mereka tidak bisa tidak terlihat tak tertahankan. Ini adalah Alexis, yang memiliki vitalitas ekstrim, dan menjadi pejuang biasa, apalagi alam leluhur. Kultivator di alam perbaikan akan mati 10.000 kali di bawah cedera yang mengerikan ini. Namun, bahkan Alexis hampir mencapai batasnya sekarang. Bahkan para penonton telah menemukan bahwa luka Alexis tampaknya tidak dapat disembuhkan. Peri Lisan mencibir dan berkata, "Nak, sekarang, apakah kamu masih berpikir saya akan mati? Kamu sudah tidak tahan lagi, kan? Ketika pedang berikutnya datang, itu akan menjadi kematianmu. Pada akhirnya, ini kemenangan aku. Siapa yang menang?" Caknu di kejauhan juga memiliki ekspresi semangat ketika dia mendengar kata-kata itu, dan senyumnya menjadi lebih cerah. Balas dendam anakku akhirnya akan dibalaskan. Dia bahkan merasa bahwa itu terlalu berharga untuk dapat menggunakan fondasinya sebagai ganti nyawa Alexis. Bagaimanapun, ini adalah monster yang bisa membuat Peri Lisan bertarung dengan keras. Ini juga berkat kebodohan dan kesombongan Alexis. Jika Alexis sedikit lebih terkendali, dengan karakter Peri Lisan, dia tidak akan pernah membunuh Alexis dengan harga setinggi itu. Tapi sekarang, bahkan jika Alexis memohon belas kasihan, bahkan jika dia berlutut, itu tidak berguna. Semua orang memandang Alexis, ingin melihat bagaimana generasi penjahat ini pada akhirnya akan mati. Seluruh kota menjadi sunyi untuk sementara waktu. Meskipun Alexis tampak kelelahan, anehnya, matanya sangat tenang. Pada saat ini, di bawah perhatian semua orang, Alexis tersenyum pada Peri Lisan, "Apakah kamu pikir kamu sudah menang?" Kalimat ini melebihi harapan semua orang, termasuk Peri Lisan sendiri. Apa maksud Alexis? Apakah dia berpikir bahwa dengan penampilannya, dia bisa menang? Bodoh, pasti ada batasnya. Beberapa orang menghela nafas, bahwa Alexis memiliki hati yang teguh, sementara yang lain senang dengan kemalangan. Di masa depan, akankah dia bisa menjadi kekuatan tertinggi yang bertanggung jawab atas satu pihak? Namun, tidak ada yang percaya bahwa Alexis masih memiliki kesempatan untuk berbalik. Sebaliknya, itu adalah Peri Lisan, dengan mata berlumuran darah, menatap Alexis, ekspresinya sangat suram. Untuk beberapa alasan, ketika dia melihat pemuda acuh tak acuh di depannya, dia merasakan perasaan yang sangat tertekan di hatinya. Peri Lisan, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, merasa sedikit panik. Saat berikutnya, dengan ledakan keras, energi pedang melonjak, langsung mengubah seluruh kota Julao menjadi lautan energi pedang, dan Peri Lisan, naga ilahi di lautan ini, mendominasi segalanya. Indera spiritualnya terluka, dan sekarang pilihan terbaik adalah menghangatkan indera spiritualnya untuk sementara waktu dan memulihkan cedera, jika tidak, itu dapat mempengaruhi dasar seni bela dirinya. Ini juga alasan mengapa dia mengolok-olok Alexis sekarang,
tetapi tidak menembak secara langsung. Tapi sekarang, Peri Lisan tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dia tidak ragu untuk mengambil risiko merusak fondasinya, dan dia harus membunuh Alexis beberapa saat sebelumnya. Pedang panjang ular perak di tangan Peri Lisan bersinar dengan cahaya dingin, dan bayangan pedang di atas kepalanya menjadi semakin kokoh pada pedang panjang ular perak dari peringkat Kaisar Abadi. Dalam sekejap, di atas pedang panjang ular perak, pelangi pedang bangkit, menembus kehampaan, dan menembak ke arah Alexis. Kerumunan penonton menggelengkan kepala ketika mereka melihat adegan ini, mereka tahu bahwa nasib Alexis telah diputuskan. Caknu tertawa seperti orang gila. Bocah aneh ini akhirnya akan mati. Jika roh-roh di langit tahu, dia akan sangat puas, bukan? Dan seorang wanita cantik yang baru saja tiba di sini, wajahnya menjadi pucat, dan dia hampir pingsan. Wanita ini adalah Kirana. Lagi pula, dia tidak bisa menahan diri dan bergegas ke medan perang ini. Dia dapat melihat penampilan menyedihkan Alexis, dan cahaya pedang yang menebasnya dengan kekuatan yang sangat menakutkan, air mata mengalir keluar dari matanya tak terkendali dalam sekejap. Dia ingin berteriak, untuk memanggil nama Alexis, tetapi pada saat ini, dia menutupi mulutnya dengan erat. Dia takut Alexis akan terganggu karena teriakannya. Di hadapan pedang Peri Lisan, Alexis benar-benar menutup matanya. Semua orang di sekitar tercengang ketika mereka melihat ini, dan segera, penghinaan muncul di mulut banyak orang. Ternyata itu hanya gertakan, pada akhirnya dia lebih memilih untuk menyerah dan menunggu mati. Adapun Kirana, tubuhnya yang halus bergetar, matanya yang indah penuh dengan keputusasaan, dan suasana hatinya akan runtuh. Bahkan Peri Lisan, yang memukul pedang ini, sedikit lega ketika dia melihat adegan ini, dan senyum menghina muncul di sudut mulutnya. Dia bahkan sedikit menyesalinya. Di bawah gertakan Alexis, dia memaksakan tembakannya. Tepat ketika semua orang berpikir bahwa Alexis akan mati di bawah pedang ini, sajak rune misterius tiba-tiba meledak dari tubuh Alexis. Saat sajak ini muncul, Alexis perlahan membuka matanya. Pada saat ini, meskipun dia berada di garis antara hidup dan mati, mata Alexis sangat jernih. Suara Aurora bergema di benak Alexis. Roh pedang dengan asal misterius dan temperamen dingin ini tidak bisa menahan senyum dan berkata, "Wah, kamu benar-benar berhasil. Bahkan saya juga melakukannya untukmu." Alexis memandangi pelangi pedang yang ditebas, dan berkata dengan ringan, "Roh puncak raksasa." Di lautan kesadarannya, puncak yang menjulang tiba-tiba meledak menjadi cahaya keemasan. Di belakang Alexis, roh puncak raksasa muncul, dan kekuatan jiwanya tiba-tiba melonjak. Dan dengan munculnya roh puncak raksasa, cahaya hitam pekat yang tak tertandingi menyala di atas pedang iblis pada saat yang sama. Pada saat semua orang di kota Julao merasakan cahaya hitam ini, ada perasaan yang sangat nyata, seperti jatuh ke dalam gudang es. Bab 3637 luar biasa. Tampaknya, darah, kekuatan spiritual, dan jiwa dibekukan karenanya. Mereka semua terkejut dan menatap Alexis. Apakah cahaya hitam ini kekuatan untuk jalan penghancuran? Mereka tidak asing dengan aura jalan penghancuran, Alexis telah menggunakannya berkali-kali dalam pertempuran. Tapi, meskipun jalan penghancuran mengerikan, tidak sampai sejauh ini, kan? Pada saat ini, mereka hanya merasa bahwa selama Alexis memikirkannya, dia dapat membantai seluruh kota Julao dalam satu pikiran, dan itu adalah pembantaian yang mudah. Aurora tersenyum ringan. Alasan mengapa cahaya hitam ini mengandung kekuatan mengerikan seperti itu hanya karena Alexis telah menerobos dengan cara tertentu. Ini lebih berharga daripada terobosan alam biasa. Dia berjuang mati-matian melawan lawan yang sangat kuat seperti Peri Lisan, dan pada saat yang sama, dia menguasai kekuatan yang dia kuasai, dan akhirnya menerobos kemacetan ini. Tidak hanya pemahaman tentang jalan penghancuran, tetapi juga tingkat yang lebih dalam, kekuatan pemakan jiwa, arti dari seni bela diri sejati, semua aspek telah ditingkatkan. Yang paling penting adalah bahwa bahkan puncak Dewa Pemurnian tidak memiliki cara untuk menggunakannya, sehingga dia dapat mengendalikan sebagian dari kekuatan pedangnya yang telah tertinggal dalam situasi pengabaian yang putus asa ini.
Ini, bahkan dalam sejarah keluarga Neil, hanya leluhur keluarga Neil yang bisa melakukannya. Alexis saat ini, meskipun vitalitasnya hampir habis, secara ajaib telah mencapai puncaknya. Di matanya, semangat juang mengamuk, dan sekarang dia memiliki kepercayaan diri untuk menghadapi pedang peri lisan. Saat berikutnya, pedang Alexis bergerak. Dengan pedangnya, dunia tampaknya berhenti. Di bawah pengaruh kekuatan jiwa yang melonjak dan erosi dari jalan penghancuran, waktu dan ruang tampaknya berada dalam kekacauan sesaat. Semua cahaya di dunia tampaknya telah berubah menjadi kekosongan, hanya cahaya yang berayun di atas pedang Alexis yang nyata. Di atas langit, dua putaran resusitasi bulan darah merah. Dalam sekejap mata, pedang iblis Alexis bertabrakan dengan pedang peri lisan. Hancur. Bumi kota Kili mulai mengalami gempa dahsyat. Badai luar angkasa yang tak berujung melonjak, bahkan para pejuang yang tidak lemah itu bergoyang dalam badai ini, dan mereka bahkan tidak bisa berdiri di tempat. Ini disebabkan oleh akibat dari pertarungan Alexis dan peri lisan. Bisa dibayangkan betapa mengerikannya serangan kedua orang ini. Namun, pada saat ini, perhatian semua orang sama sekali bukan pada kehampaan yang rusak, tetapi pada saat yang sama, menatap cahaya perak hitam yang terjalin. Dua kekuatan, seperti dua binatang buas, saling menggigit. Di wajah semua orang, ada warna yang sangat mengejutkan. Kali ini, serangan Alexis tidak ditekan. Tidak hanya tidak ditekan, sebaliknya, ada kecenderungan untuk melakukan serangan balik. Ini, bagaimana mungkin? Alexis, bukankah dia telah ditekan oleh peri lisan sepanjang waktu dan hanya didukung oleh vitalitas tubuhnya? Dalam pertempuran hidup dan mati ini, mereka berdua secara alami tidak memiliki kesempatan untuk menjaga tangan mereka. Tapi sekarang, setelah vitalitas Alexis telah mencapai batasnya, pedang yang dia potong dapat menyaingi pedang perak milik peri lisan. Semua orang merasa bahwa ada badai petir yang tidak pernah berakhir di otak mereka, mengejutkan sampai menghancurkan jiwa mereka. Alexis benar-benar menerobos selama pertempuran. Mencapai tingkat yang lebih tinggi. Apakah legenda semacam ini benar-benar bisa terjadi dalam kenyataan? Pemikiran seni bela diri mereka telah sepenuhnya ditumbangkan. Tidak. Pada saat ini, raungan yang menusuk hati dan tidak mau meledak di telinga semua orang, yang membawa kesadaran mereka kembali ke kenyataan. Semua orang melihat ke arah dari mana raungan itu datang, dan pupil mereka bergetar lagi. Orang yang meraung adalah peri lisan. Pada saat ini, peri lisan, bagaimana bisa ada keanggunan dan ketidakpedulian? Tangannya yang memegang pedang bergetar liar, seolah-olah dia berada di bawah kekuatan mengerikan yang tak terbayangkan. Untuk pertama kalinya, darah menyembur keluar dari lengannya, dan suara klik berlanjut. Tulangnya penuh retakan. Tidak hanya lengannya, tetapi juga di 7 lubang peri lisan, darah mengalir seperti sungai, dan seluruh wajahnya tampaknya mengenakan topeng berwarna darah. Peri lisan, di depan pedang Alexis, sepertinya dia benar-benar tidak bisa bertahan. Suara keras yang menghancurkan bumi dan dua sinar cahaya akhirnya menghilang di kehampaan, dan cahaya yang kuat mengalir ke sekeliling. Setelah beberapa saat kebutaan, semua orang mendapatkan kembali penglihatan mereka. Namun, pemandangan di depan mereka membuat mereka tidak bisa mempercayainya. Bahkan, meragukan matanya, ada yang tidak beres. Apa yang mereka lihat? Mereka melihat bahwa tempat di mana rumah besar Zan awalnya berada telah berubah menjadi lubang hitam pekat yang sangat besar, dan di dasar gua tergeletak sesosok berlumuran darah, seolah-olah tertanam di dasar gua. Dan di dalam lubang di tepi gua, berdiri seorang pria dengan ekspresi acuh tak acuh. Pria ini juga terluka parah, tetapi pada saat ini, dia sedang menatap pria di dasar gua. Itu Alexis yang berdiri di tanah. Bodoh, benar-benar bodoh. Prajurit di kota Julao itu menjadi gila. Bocah di alam dewa ini benar-benar mengalahkan peri lisan yang memiliki tubuh roh pedang. Semuanya, sangat tidak masuk akal sehingga mereka lupa cara bernapas. Adegan ini di luar akal sehat mereka. Caknu, kepala keluarga Zir, langsung pingsan dan memuntahkan seteguk darah, dia sangat marah sehingga dia akan menjadi gila.
Dan semua prajurit memandang Alexis dengan sangat ketakutan, terutama mereka yang memandang rendah Alexis dan berharap Alexis akan segera mati di tangan Perilisan. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berlutut. Untuk pertama kalinya, mereka mengerti arti kata Dewa Perang. Gelar ini, tampaknya, dibuat khusus untuk Alexis. Alexis mungkin bukan prajurit terkuat di wilayah Jiwa Bulan, tetapi pertempuran ini cukup baginya untuk menyandang gelar ini. Tetapi pada saat ini, mutasi aneh terjadi. Sosok berdarah di dasar gua berdiri perlahan. Perilisan belum mati. Bahkan Alexis sedikit mengernyit setelah melihat adegan ini, dan dia bahkan tidak berpikir bahwa itu akan. Meskipun pedang itu tidak sepenuhnya melenyapkan Perilisan, itu seharusnya membuatnya benar-benar lumpuh. Tidak bagus. Tiba-tiba, seruan cemas Aurora terdengar di benak Alexis. Alexis, wanita ini berada di ambang kematian, tetapi dia memiliki tubuh roh pedang, dan pedang itu adalah penyihir. Dia ingin menggunakan kekuatan pedang patah untuk meluncurkan serangan terakhir padamu. Pada saat suara Aurora terdengar, pedang tajam yang tak tertandingi hancur dari tubuh Perilisan, langsung memotong tanah di bawah kakinya. Ada retakan tak berdasar yang tak terhitung jumlahnya. Bab 3638. Keinginan Aurora. Perilisan mengeluarkan raungan yang tidak manusiawi, seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya perak, dan di atas kepalanya, roh pedang yang memancarkan niat pedang pamungkas muncul lagi, tapi pada saat ini, di tubuh pedang roh pedang ini, ada retakan merah menyala di atasnya, seolah-olah akan meledak. Pedang iblis tanpa batas, berubah menjadi badai es, berlama-lama di sekitar tubuh Perilisan. Pada saat yang sama, niat pedang yang kuat, dari roh pedang yang hancur, turun ke pedang panjang ular perak di tangannya di atas. Bahkan di wilayah Jiwa Bulan, pedang panjang ular perak ini dapat disebut pedang yang sangat baik. Di bawah infus niat pedang ini, sebenarnya tak tertahankan untuk menanggung kekuatan yang menentang langit. Mirip dengan pedang itu, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul. Aurora buru-buru berkata, Alexis, cepat pergilah. Pembuatan pedang ini akan memakan waktu lama. Dengan kecepatanmu, kamu seharusnya bisa lolos dari jangkauan pembunuhan pedang ini. Thierry juga cemas, Alexis, cepat. Hidup adalah hal yang paling penting. Wajah Alexis tampak jelek, tetapi dia tidak mengikuti saran keduanya, tetapi langsung melemparkan pedang iblis di tangannya kepada Perilisan. Pedang panjang hitam pekat itu berubah menjadi bayangan, dan langsung menebas ke pedang pelindung Perilisan. Meskipun pedang yang sangat berat ini mengandung kekuatan yang luar biasa, itu bisa disentuh ketika Gunung Lisan disentuh. Pada saat Perilisan masih dijaga pedang, dia langsung dibom oleh pedang. Mata Alexis berkilat, seperti yang dia harapkan, pedang itu hancur, dan roh pedang yang dipanggil sangat kuat, bahkan Alexis saat ini, dengan seluruh kekuatannya, tidak sepenuhnya yakin untuk mematahkan belenggu pedang. Aurora bahkan lebih cemas, dia mendesak dalam pikiran Alexis, nak, apa yang kamu tunggu? Jika kamu tidak pergi, semua akan terlambat. Tapi Alexis sepertinya belum mendengar kata-kata Aurora. Berdiri di tempat dan mengangkat tangan, menunjuk ke arah Perilisan. Mata air kuning mengalir di sekelilingnya. 6 jalan reinkarnasi, dia akan menggunakannya. Aurora, bantu aku menutupi napasku, aku akan mencoba menggabungkan 6 jalan reinkarnasi dan cahaya pemusnahan. Aura yang sangat murni dan destruktif meledak dari ujung jari Alexis dalam sekejap, dan kerumunan menyaksikan kultivator, sekali lagi merasakan napas yang sangat menakutkan. Cahaya hitam di ujung jari Alexis menjadi semakin kental, dan dia benar-benar memancarkan cahaya pemusnahan. Alexis berkata dengan ringan, maaf, Aurora, saya tidak bisa mundur, pedangnya sangat menakutkan, jika saya mundur, pedang ini akan langsung memusnahkan seluruh kota Julau, kan? Saya tidak peduli dengan orang lain, tetapi Kirana juga ada di kota Julau ini. Matanya tiba-tiba menjadi dingin dan keras, berkedip dengan cahaya yang menentukan, jadi. Yang bisa saya lakukan adalah membunuh orang ini sepenuhnya sebelum pedangnya dipotong.
Sejak saat ini situasi perilisan sudah tidak sadarkan diri dan bahkan tidak bisa bergerak karena cahaya pedangnya tidak bisa 100% menembus pertahanan belenggu pedang orang ini, maka satu-satunya yang bisa menjamin untuk membunuh lawan adalah 6 jalan reinkarnasi dan cahaya kepunahan. Cahaya pemusnahan dapat mengabaikan semua pertahanan dan mengenai target secara langsung. Metode reinkarnasi 6 jalan dan mata air kuning adalah kekuatan yang paling kuat. Cahaya hitam berangsur-angsur menebal, dan retakan pada pedang di atas kepala perilisan dengan cepat memenuhi udara, dan cahaya perak pada pedang ular perak di tangannya bahkan lebih menyilaukan. Serangan keduanya akan mencapai puncaknya. Aurora menggelengkan kepalanya dengan senyum masam. Meskipun Alexis mengatakannya dengan mudah, dia sebenarnya berpacu dengan kematian. Selama cahaya pemusnahan dan 6 jalan reinkarnasi diperlambat sejenak, sangat mungkin Alexis akan mati. Serangan siapapun yang selesai lebih dulu akan menjadi orang yang bisa bertahan. Anda bisa membayangkan betapa besar risiko yang diambil Alexis. Namun, demi keselamatan Kirana, dia tetap memilih untuk bertarung sampai mati bersama perilisan. Tentu saja, karakter Alexis yang sangat penyayang juga menjadi salah satu alasan mengapa Aurora bersedia mengikuti Alexis. Kirana menyaksikan adegan ini, jantungnya hampir melompat keluar dari dadanya. Dan di pemakaman reinkarnasi, sesosok cantik muncul. Dia menatap gambar di luar, tetapi bibir merahnya yang acuh tak acuh menguraikan senyum lucu. Anak ini sangat menarik. Hadiah. Detik berikutnya, cahaya bintang redup meninggalkan pemakaman reinkarnasi dan melekat pada cahaya kepunahan Alexis. Itu benar-benar membuat kepunahan cahaya ilahi lebih cepat. Thierry sepertinya mendengar gerakan itu, berbalik dan menemukan bahwa sosok cantik itu telah menghilang. Dalam sekejap, cahaya perak dan cahaya hitam mekar pada saat yang sama. Pelangi perak seperti naga bergegas menuju Alexis, dan cahaya perak yang menyilaukan hampir menenggelamkan Alexis sepenuhnya. Mungkinkah pada akhirnya, Alexis yang akan mati? Bisa jadi. Tepat pada saat pelangi perak hendak menelan Alexis, tampaknya telah membeku, dan berhenti tiba-tiba. Semua orang terkejut, apa yang terjadi? Tiba-tiba, saya tidak tahu siapa, ada yang berteriak dari kerumunan, lihat perilisan. Semua orang memandang perilisan, tetapi hati mereka melonjak. Pada saat ini, ada lubang hitam pekat di antara alis perilisan. Cahaya kepunahan Alexis jauh lebih cepat daripada pukulan pedang patah ini. Alexis menghela napas ringan, tapi ekspresinya serius. Baru saja, dia menemukan bahwa cahaya pemusnahannya tampaknya telah menjadi berkali-kali lebih kuat. Kecepatannya juga tiba-tiba dipercepat. Bagaimana itu bisa terjadi? Tapi Alexis tidak terlalu banyak berpikir, mungkin karena perilisan yang lambat. Bagaimanapun, pada akhirnya, dia yang menang. Lubang di tengah alis menyebar dengan cepat di tubuh perilisan, dan dalam sekejap mata, itu berubah menjadi debu dan tersebar. Alexis mengulurkan tangannya ke arah kekosongan, dan kekuatan jiwa berubah menjadi tali dan terbang keluar, sisa jiwa perilisan diikat dan ditempatkan di botol batu giok. Awalnya, Alexis ingin langsung menelan jiwa perilisan, setelah menelan keberadaan jiwa ini, kekuatan jiwanya akan sangat meningkat. Namun, Aurora menghentikannya, dan malah memintanya untuk menyegel roh perilisan. Menurut Aurora, roh pemilik tubuh roh pedang ini memiliki berbagai kegunaan magis, dan sangat sayang jika menelannya. Setelah melakukan semua ini, Alexis melambaikan tangannya dan meletakkan dinding batu di lautan pengetahuan perilisan, pedang panjang ular perak dan harta lainnya, serta tas pengambilannya, dan kemudian berjalan menuju Caknu, yang hampir lemas. Melihat pria parubaya berwajah abu-abu ini, Alexis tidak mengatakan apa-apa, dan melahap jiwanya dengan pedang. Kali ini, dia pergi ke keluarga Zir di wilayah jiwa bulan untuk membalas dendam. Meskipun ada liku-liku, pada akhirnya, Alexis menyelesaikan keajaiban lagi. Seorang wanita cantik muncul di samping Alexis dalam sekejap. Wanita ini adalah Kirana, dia mendukung Alexis, matanya yang indah penuh dengan kekhawatiran, dia tahu bahwa keadaan Alexis saat ini sangat buruk. Bab 3639 Weilin.
Meskipun orang-orang di kota itu untuk sementara dihalangi oleh Alexis, berapa lama pencegahan itu bisa bertahan? Tugas paling mendesak sekarang adalah menemukan tempat penyembuhan yang cocok untuk Alexis. Sosok kedua orang itu berkedip, dan mereka meninggalkan kota Julao. Semua prajurit di kota menyaksikan Alexis pergi. Tidak ada yang berani memikirkan sesuatu yang salah. Anak ini terlalu menakutkan. Alexis baru saja memasuki wilayah Jiwa Bulan, dan gelar Dewa Perang Jiwa Bulan diam-diam menyebar. Di gunung yang dalam di dekat kota Julao, dua cahaya pergi jatuh. Setelah Kirana memastikan bahwa tidak ada yang mengikuti dia menghela nafas lega, dan setelah meletakkan beberapa formasi di pintu masuk gua, dia menemani Alexis untuk menyembuhkan lukanya di dalam gua. Jiwa Bulan, Istana Bulan. Di Istana Bulan, penatua penilai dan petugas penegak hukum meninggal, seluruh istana diselimuti awan kesengsaraan, dan setiap murid mati. Pada saat ini, formasi ruang di Istana Bulan tiba-tiba memancarkan aura, dan sesosok muncul di Istana Bulan. Ketika para murid Istana Bulan melihat ini, ekspresi mereka berubah, mereka ada di sini, mereka akhirnya di sini. Dalam satu hari, seorang penegak hukum dan penatua penilai meninggal. Bagaimana Istana Bulan sebagai kekuatan di wilayah Jiwa Bulan, dapat mengabaikan hal seperti itu? Segera, seorang pria yang mengenakan kemeja brokat dan mengayunkan kipas lipat muncul di Istana Bulan dengan senyum di wajahnya. Ketika para murid melihat pria ini, mereka kehilangan akal. Meskipun orang ini berpakaian seperti seorang pria, dia masih terlihat sangat cantik. Kirana, dalam hal penampilan, sudah menjadi dewi yang tiada taranya, tetapi pemuda ini adalah seorang wanita, tetapi penampilannya sama sekali tidak di bawah Kirana. Apalagi memancarkan aura aneh yang membuat orang bingung. Pria itu berjalan perlahan di depan seorang murid Istana Bulan, tersenyum padanya dan berkata, "Saya adalah utusan yang dikirim oleh Istana Utama Wilayah Jiwa Bulan untuk menyelidiki kematian Wuga penegak hukum dan Jairen penatua penilai. Sekarang, beritahu saya semua yang kalian tahu." Suara utusan itu membawa kekuatan yang tak tertahankan, dan cahaya spiritual di mata murid Istana Bulan yang ditanyai olehnya secara bertahap meredup. Seolah-olah dihipnotis, dia memberi tahu kebenaran tentang semua yang dia tahu, bahkan tanpa memiliki kesempatan untuk berbohong. Utusan itu mendengarkan narasi para murid Istana Bulan, tetapi lapisan es secara bertahap menyelimuti wajah yang sangat halus. Dia mendengus dingin, Wuga ini mengabaikan tugasnya, Jairen, dan bahkan lebih untuk mencari keuntungan pribadi. Kedua orang ini lebih pantas untuk mati. Meskipun wilayah Bintang Giok telah rusak, ada banyak orang di Istana Bulan. Mereka yang dengan tulus melindungi para prajurit wilayah Bintang Giok, jika tidak, wilayah Bintang Giok dan wilayah Jiwa Bulan tidak akan dapat hidup bersama selama bertahun-tahun. Namun, segera, utusan itu mendapatkan kembali senyumnya. Bahkan jika keduanya mati, sepertinya dia akan membersihkan portal lagi. Namun, pemuda yang berada di alam dewa dan membunuh dua orang tua yang ada di bukan alam perbaikan, itulah yang menarik minatnya. Sudut mulut utusan itu naik, dan dia bergumam sedikit main-main, "Alexis. Sepertinya saya akan bertemu Anda secara langsung." Setelah itu, utusan itu pindah dan melangkah kembali ke formasi teleportasi. Liontin giok tergantung dari pinggangnya, dengan kilatan cahaya, formasi ini telah diaktifkan, dan dalam sekejap, sosoknya menghilang dalam formasi. Dan murid-murid Istana Bulan tidak secara bertahap sadar sampai utusan itu pergi, dan, melihat penampilan mereka, mereka lupa masuknya utusan di sini. Utusan yang sangat cantik ini, bernama Weilin, meskipun mengenakan pakaian pria, sebenarnya adalah seorang wanita. Weilin tidak hanya terlahir cantik, selain penampilannya, ia memiliki kekuatan pesona yang menentang langit sejak kelahirannya. Jika Anda mengenakan pakaian wanita biasa, dapat dikatakan bahwa keberadaan senyuman itu memikat. Oleh karena itu, untuk sedikit menekan kekuatan pesona ini, Weilin telah mengenakan pakaian pria sejak dia masih kecil, dan kekuatan pesona ini juga membuatnya menjadi utusan rahasia yang berspesialisasi dalam menyelidiki berbagai peristiwa di Istana Bulan. Di hutan pegunungan, lolongan panjang tiba-tiba terdengar, dan segera,
dua sosok melintas dan muncul di langit di atas hutan, itu adalah Alexis dan Kirana. Kali ini, meskipun Alexis mendapatkan banyak dari pertempuran dengan perilisan, harga yang dia bayar juga tidak sedikit. Bahkan tubuh yang kuat seperti Alexis akan runtuh. Setelah 3 hari penuh, tubuh Alexis kembali ke kondisi puncaknya. Kirana bertanya, Alexis, kemana kita akan pergi sekarang? Keluarga Zir telah dihancurkan, jadi Alexis dan Kirana juga harus memikirkan arah yang mereka tuju di wilayah Jiwa Bulan. Alexis merenung sejenak dan berkata, saya awalnya berencana untuk pergi ke Sekte 6 Jalan terlebih dahulu, tetapi untuk sekarang, mari kita pergi ke Gunung Lisan dulu. Identitas perilisan ini seharusnya tidak sederhana, dan bahkan mungkin ada seseorang dari wilayah Jiwa Bulan. Seharusnya ada alasan mengapa dia ada di Gunung Lisan untuk hidup dalam pengasingan. Petik 2. Kirana mengangguk, dan keduanya berjalan menuju Gunung Lisan. Segera, mereka sampai di gubuk di puncak Gunung Lisan. Alexis melihat ke gubuk itu, matanya sedikit berkedip, indera spiritualnya yang kuat mengalir keluar, dan bergegas menuju gubuk itu, tetapi saat berikutnya dia sedikit mengernyit. Saat indera spiritualnya bersentuhan dengan gubuk ini, kekuatan pengekangan yang sangat kuat muncul di gubuk. Jika bukan karena kekuatan spiritual Alexis yang sangat kuat dan penjagaan puncak Dewa Pemurnian di Lautan Pengetahuan, mungkin ada di sini. Di bawah pengaruh kekuatan larangan, jiwanya bisa rusak. Suara Aurora bergema di benak Alexis, orang ini benar-benar bukan dari wilayah Jiwa Bulan, formasi sihir yang menjaga pondok sangat kompleks, itu berasal dari wilayah surga dan alam manusia, dan formasi ini adalah dasar dari sekte. Sekte itu bernama Sekte Formasi Roh. Selain itu, di dalam Sekte Formasi Roh, ada metode formasi kuno dengan peringkat tinggi, yang disebut Formasi Yuan Li. Formasi Yuan Li ini cukup mendalam, bahkan saya tidak tahu bagaimana menguraikannya. Jika Anda ingin memecahkan Formasi Yuan Li ini, satu adalah untuk memasuki Sekte Formasi Roh, dan yang lainnya adalah untuk mendapatkan bantuan dari orang-orang dengan tingkat tinggi yang memiliki pencapaian dalam formasi-formasi. Jika tidak, bahkan jika Anda mengandalkan kekuatan kasar untuk menghancurkan formasi ini, ruang di dalam gubuk akan sepenuhnya terhapus. Alexis tersenyum pahit. Tampaknya dalam jangka pendek, dia tidak akan bisa mengetahui rahasia di gubuk ini. Saat keduanya hendak pergi, Alexis tiba-tiba menyipitkan matanya dan menatapnya. Tidak jauh dari samping, tidak ada seorang pun, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, Yang Mulia mengintip saya, apa tujuan Anda? Kirana terkejut ketika dia mendengar kata-kata itu, apakah ada orang di dekatnya? Kirana tidak merasakan apa-apa. Untuk sementara, seluruh Gunung Lisan tampak sunyi. Setelah beberapa saat, dalam kehampaan tempat Alexis melihat, ada jawaban, dia berkata, penglihatanmu tidak buruk. Ruang berfluktuasi, dan sesosok muncul di depan Alexis dan Kirana. Pria ini mengenakan pakaian pria, tetapi wajahnya benar-benar cantik. Itu adalah Wei Lin, utusan rahasia Istana Bulan.